Selamat siang kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Imelda Nupani dengan NIM 2001725200473. Mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 dalam jabatan tahun 2025. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Smart Fini-Alekot-OAI dengan materi struktur dan kaidah bahasa dalam teks eksplanasi. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Siap. Hormat. Selamat siang, Ibu. Selamat siang semua, silakan duduk. Kabar baik kok? Baik. Aman kok? Aman. Sudah siap? Siap. Oke, sebelum kita mulai kegiatan belajar, yang bertugas untuk pimpin kita doa, silakan saya kasih kesempatan. Siap? Sebelum saya menyampaikan tujuan pembelajaran, ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya tanyakan kepada kalian tentang pertemuan minggu lalu. Minggu lalu kita bahas tentang ciri teks eksplanasi dengan pola pengembangan teks eksplanasi. Nah, ada yang masih ingat tentang materi minggu lalu kok, tentang ciri teks eksplanasi dengan pola pengembangan dalam teks eksplanasi. Yang masih ingat silahkan. Ciri tentang teks eksplanasi itu yang pertama apa? Oke, yang tadi itu, yang poin ketiga itu bukan informatika tetapi informatif. Artinya dia itu bersifat informatif, memberikan informasi tentang hal-hal yang baru. Terus yang berikut itu tentang pola pengembangan dalam teks eksplanasi. Itu yang pertama itu apa? Pola pengembangan proses dengan pengembangan sebab akibat. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai untuk pertemuan kali ini itu yang pertama, kalian harus menganalisis struktur teks eksplanasi. Jadi ada beberapa poin penting yang harus kalian capai. Sudah? Struktur dalam teks eksplanasi. Dalam teks eksplanasi itu ada 3 bagian. Yang pertama itu adalah identifikasi fenomena. Identifikasi fenomena adalah gambaran awal. Yang kedua itu gambaran kejadian, penggambaran rangkaian kejadian. Itu struktur yang kedua. Yang kedua ini membuat proses terjadinya fenomena tersebut. Kita bisa menjelaskan tentang penyebab atau tahapan-tahapan bagaimana kebakaran hutan itu berlangsung. Itu misalkan teksnya itu tentang kebakaran hutan, maka mungkin di paragraf yang kedua dan seterusnya itu dia akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan bagaimana kebakaran hutan itu bisa terjadi. Awalnya itu terjadinya seperti apa?
Selain rangkaian kejadian, yang ketiga itu ulasan. Ulasan itu sama halnya itu kesimpulan. Penulis teks itu dia harus mencantumkan ulasan yang dalamnya berisi komentar atau penilaian penulis terhadap teks tersebut yang sudah disusun itu. Sudah. Poin yang kedua tentang kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan adalah pedoman atau aturan kebahasaan untuk membuat suatu teks. Bisa perhatikan di slide. Kaidah kebahasaan adalah pedoman atau aturan kebahasaan untuk membuat suatu teks. Seperti teks lainnya itu, teks eksplanasi juga mengandung beberapa kaidah yang terdiri dari yang pertama itu ada konjungsi. Selain itu apa? Pronomina penunjuk. Selain itu apa lagi? Kata pasif. Terus dan yang terakhir itu adalah kata teknis. Jadi kaidah bahasa yang ada dalam teks eksplanasi itu yang nantinya kalian analisis dan kalian harus kuasai itu. Yang pertama itu harus analis tentang dia punya konjungsi. Konjungsi itu apa? Kata. Terus yang berikut pronomina penunjuk. Yang berikut itu kata pasif, kata denotatif, dan yang berikut itu ada kata teknis. Kata teknis itu kata lainnya istilah. Istilah-istilah yang ada dalam teks. Yang pertama adalah konjungsi atau biasanya kita kenal sebagai kata sambung. Konjungsi yang biasanya digunakan dalam teks eksplanasi itu yang paling relevan itu adalah konjungsi kausalitas atau adanya hubungan sebab akibat. Seperti yang tadi, yang contoh kebakaran hutan itu yang di bagian pertama identifikasi fenomena itu di dalamnya itu ada konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas adalah kata sambung yang menghubungkan dua klausa atau lebih untuk menyatakan sebab akibat. Misalnya pada kalimat hujan terjadi karena proses penguapan air laut. Itu contoh kalimat yang termasuk konjungsi kausalitas. Selain konjungsi kausalitas itu ada konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis adalah kata sambung yang menghubungkan dua klausa atau lebih hanya untuk menjelaskan urutan waktu kejadian. Jadi konjungsi kronologis yang ada dalam teks eksplanasi, dia itu hanya menjelaskan tentang urutan waktu kejadian. Contohnya itu, contoh kata kuncinya itu adalah kemudian, lalu. Misalnya contoh kalimatnya itu apa? Setelah mendapat kemenangan itu, pasukan Pangeran Diponegoro dengan secepat kilat menghilang dari Daksa. Kata mana yang menerangkan tentang konjungsi kronologis? Kata setelah. Itu dia punya kata kunci. Sudah? Kata kunci konjungsi kronologis, ingat yang tadi itu, yang pertama itu ada kemudian, lalu, selain itu, setelah itu, pada akhirnya, dan sebelumnya, dan lain sebagainya. Perhatikan dia punya kata kunci. Sudah? Selain konjungsi kronologis, ya kaidah bahasa yang berikut itu adalah
pronomina penunjuk. Pronomina penunjuk adalah kata yang digunakan untuk menggantikan penyebutan benda. Bisa perhatikan di slide itu. Contoh pronomina penunjuk yang biasanya digunakan dalam teks eksplanasi itu antara lain itu ada kata ini, itu, dan tersebut. Kaidah bahasa yang ketiga itu adalah kata pasif. Kata pasif itu biasanya diawali dengan imbuhan di atau ter. Contoh pada kalimat para buruh yang tergabung dalam organisasi Ikatan Buruh Indonesia menyampaikan aspirasi mereka di depan Istana Presiden. Kata tergabung merupakan kata kerja pasif. Yang berikut itu ada kata denotatif. Kata denotatif adalah kata yang memiliki makna yang sebenarnya atau makna yang sesungguhnya. Kata denotatif adalah kata yang sesuai dengan observasi. Artinya, di saat kau menulis teks eksplanasi itu harus kau susun benar-benar sesuai dengan fakta. Yang berikut itu ada kata teknis. Kata teknis adalah kata atau gabungan kata yang mengungkapkan konsep, proses, keadaan atau sifat. Singkatnya, kata teknis itu dapat disebut sebagai istilah seperti yang saya bilang itu materi tentang struktur dan kaidah bahasa. Ada pertanyaan kok? Kata faktual. Ada yang bisa jawab kok? Berikan penjelasan tentang kata faktual itu artinya apa? Silakan. Oke. Bagaimana Adinda? Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain. Fenomena, arti dari kata fenomena. Yang lain bisa menjawab, silakan jawab. Oke, silakan. Oke. Bagaimana Ahmi jawabannya? Dimengerti? Oke, masih ada pertanyaan lagi kok? Yang berikut itu, karena tidak ada yang bertanya lagi, itu artinya kalian sudah mengerti dan paham ya? Yang berikut itu kita diskusi kelompok. Ini soal saya sudah siapkan dengan lembar jawaban. Satu kelompok itu hanya satu soal.
perhatikan dia punya petunjuk dalam soal dengan dia punya LKPD. Perhatikan dia punya petunjuk kok. Terus perhatikan dia punya soal itu. Bacalah teks eksplanasi gempa Aceh dengan seksama. Yang kedua itu analisis struktur eksplanasi gempa Aceh menggunakan pedoman yang telah disediakan. Terus yang ketiga itu analisis kaidah bahasa teks eksplanasi dalam gempa Aceh menggunakan pedoman yang telah disediakan. Perhatikan dia punya lembar jawab itu yang pertama itu yang harus kalian analisa itu pernyataan umum, atau yang tadi yang saya jelaskan itu adalah identifikasi fenomena. Terus deretan penjelas artinya rangkaian kejadian, sudah. Dan yang ketiga ini interpretasi artinya ulasan atau kesimpulan, berikan alasan. Terus tentang analisis kaidah bahasa, yang pertama yang harus kalian analisa adalah penggunaan konjungsi kausalitas. Yang berikut itu ada konjungsi kronologis, ada pronomina penunjuk, ada kata pasif, kata teknis. Ada yang kesulitan dengan soal kok atau mungkin kurang jelas? Soalnya jelas? Lembar kerja jelas? Waktu diskusinya itu hanya 15 menit. Ini di sini ini biasa. Waktu hanya 15 menit. Kalau tidak pas tulisnya supaya sebelum bisa baca. Sepuluh menit lagi ya. Kalau sudah selesai kita presentasi ya. Semua sudah? Waktu untuk presentasinya itu satu kelompok itu 5 menit. Sudah? Kelompok 1 mulai.
perhatikan, simak baik-baik supaya ada yang tidak dimengerti bisa tanya. Silakan kelompok 1. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Silakan Adinda. Nah, saya akan menjawab. Pronomina penunjuk itu ada dalam teks tersebut. Seperti yang tadi saya jelaskan itu bahwa pronomina penunjuk adalah kata yang digunakan untuk menggantikan penyebutan benda. Nah, di dalam teks Genpa Aceh, coba kalian perhatikan teksnya itu di kalimat kedua paragraf pertama. Bencana ini merupakan gempa bumi terdahsyat. Kata ini itu berarti dia itu menggantikan kata gempa. Seharusnya bencana gempa merupakan gempa bumi terdahsyat, tapi di situ dia menggunakan kata ini, dan kata ini itu dia masuk dalam pronomina penunjuk. Sudah, silakan kembali. Masing-masing kelompok kumpul, kalian punya hasil kerja. Sudah? Perhatikan di soal itu, yang diminta untuk kalian diskusi itu yang pertama itu analisa tentang dia punya struktur dengan kaidah bahasa. Yang banyak terjadi kesalahan analisa tadi itu di poin yang kedua. Soal yang kedua itu tentang kaidah bahasa. Di dalam teks Genpa Aceh, istilah teknis yang ada di poin 5 dari lembar kerja yang kalian kerjakan tadi itu, kata teknis itu yang berkaitan dengan gempa bumi dan tsunami itu ada lempeng tektonik. Terus yang berikut itu ada gelombang apa? Gelombang seismik. Yang berikut itu ada konjungsi. Konjungsi yang menghubungkan antar kalimat dan paragraf itu ada kata kuncinya itu seperti dan, tetapi, sehingga, dan lain sebagainya. Itu dia masuk dalam konjungsi, kata hubung, menghubungkan antara kalimat dan paragraf. Sudah? Yang berikut itu ada pronomina penunjuk. Itu artinya menggantikan kata benda. Kata kuncinya itu ini, itu, tersebut, dan lain sebagainya. Dalam teks Genpa Aceh tadi itu
Seperti yang saya kasih contoh itu di kalimat kedua itu bencana ini merupakan gempa bumi terdahsyat dan lain sebagainya. Nah, kata ini itu dia sudah menggantikan kata gempa. Sudah? Terus kata kalimat yang mana lagi yang masuk dalam pronomina penunjuk? Perhatikan di paragraf yang kedua. Gempa ini mengakibatkan gelombang laut setinggi. Kata ini itu dia sudah menggantikan kata gempa dan lain sebagainya, itu bisa dibaca sendiri dalam teks. Sudah? Ada yang mau bertanya kok? Mengerti kok? Kita ice breaking Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, dan tepuk malam. Jadi dengarkan instruksi dari saya. Kalau saya bilang tepuk pagi berarti tepuk 1 kali. Kalau tepuk siang, 2 kali. Tepuk sore, 3 kali. Tepuk malam, 3 kali. Siang, pagi, sore, pagi, malam. Simpulkan bersama-sama sesuai dengan materi yang tadi kita bahas. Itu yang pertama itu tentang struktur dengan yang kedua itu tentang kaidah bahasa. Jadi yang kalian ingat itu bahwa struktur dalam teks eksplanasi itu ada 3. Itu yang pertama itu ada identifikasi fenomena, yang kedua itu ada gambaran rangkaian kegiatan, yang ketiga itu ada kesimpulan. Jadi ada 3 struktur dalam teks eksplanasi. Terus yang berikut itu ada kaidah bahasa. Kaidah bahasa dalam teks eksplanasi itu yang pertama itu ada konjungsi atau kata sambung. Di dalam konjungsi atau kata sambung itu dibagi lagi, itu ada yang pertama itu konjungsi kausalitas, ada konjungsi kronologis, 2 saja. Terus selain itu yang kedua itu ada pronomina penunjuk. Pronomina penunjuk itu ingat bahwa pronomina penunjuk itu artinya kata yang digunakan untuk menggantikan penyebutan benda. Yang berikut itu ada kata pasif dan kata denotatif dan kata teknis. Untuk pertemuan berikut itu materinya itu tentang menulis teks eksplanasi. Itu di pertemuan berikut. Menulis teks eksplanasi. Sudah? Jadi pulang itu kalian bisa cari lewat internet atau bisa lewat YouTube dan lain sebagainya. Itu media-media yang bisa difungsikan untuk mencari materi pelajaran, itu bisa dipakai untuk bisa belajar tentang cara menyusun teks eksplanasi. Sudah? Pembelajaran kita selesai. Yang berikut itu yang bertugas untuk pimpin kita doa penutup, silahkan. Terima kasih. Siap.